Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, saat ini semoga semuanya baik-baik saja dan tetap semangat, dan juga selalu disyukuri apa yang ada. Di dunia kupu-kupu malam porang masih seperti biasa, kegiatan bongkar muat porang dari kampung ke kampung, yang mana mau didistribusikan ke rumah produksi masih seperti biasa. Bahkan di jelang bulan 8 ini makin ramai, karena harga tertinggi porang biasanya itu di bulan 8. Ternyata di bulan 8 ini enggak ada pergerakan yang signifikan, masih di sekitar angka antara 2.500 sampai 3.500 lah. Jadi masih bermainnya di angka itu di tingkat petani, dari 2.500 sampai 3.000 atau koma dikit 3.100. Di rumah produksi sekitar 34-35. Kelihatannya enggak bergeser, jadi petani sudah banyak yang memutuskan kalau keadaan harga tidak ada perubahan, otomatis ya memang harga tertingginya kan di bulan 7 akhir 8 di bawah tanggal 15 biasanya. Jadi kalau kemungkinan nanti harga tertingginya ya cuma 3.500 itu. Padahal di awal Ramadan bulan 3 kalau nggak salah kemarin itu tembus di petani 4.000, dan di rumah produksi 45-46 waktu itu cuma istilahnya buka pasar lah. Jadi untuk memancing petani agar melakukan pemanenan, tetapi ya untung juga yang sudah dipanen bulan 3, jadi mendapatkan harga yang lebih daripada harga sekarang. Tetapi ya lucunya ya yang jual bulan 3 kemarin sekarang hampir bulan 8 ya, yang kemarin berarti ya sudah duitnya kan wis entek. Jadi yang masih betah menahan harga otomatis ya yang sekarang baru bongkar itu, atau di akhir bulan 7 ini. Jadi untuk harga di akhir bulan 7 atau Juli 2023 ini belum ada pergeseran, jadi besar kemungkinan kalau kegiatan bongkar muat seperti ini hampir setiap hari, ya setiap malam di kampung kami seperti ini, karena banyak juga porang-porang yang transit dari luar daerah, baik itu dari Jawa sendiri maupun luar Jawa, transit ke kampung kami dan akhirnya juga baru ke rumah produksi. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebagian didistribusikan ke rumah produksi dan sebagian ke pengrajin kering matahari. Tetapi untuk saat ini pengrajin kering matahari banyak yang menghentikan operasionalnya atau merumahkan atau mem-PHK sementara pekerjanya, karena juga kering matahari saat ini cuma dihargai 17-18 ribu, sedangkan porang basah 3.000 itu seharusnya kalau porang basah 3.000 itu kering matahari paling enggak 24 atau 25 ribu lah. Kalau segitu masih dapat hasil, tapi kalau cuma 17-18 ribu lebih untung atau lebih baik dijual umbi produksi. Dan
umbil produksi pun saat ini sudah di rumah produksi itu sudah tidak terlalu overload atau cenderung bisa dikatakan stabil, dikarenakan ya karena petani-petani sudah memanen lebih dari 60%. Jadi kalau sekarang ini karena mulai bulan 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, sudah 5 bulan panen. Itu waktu yang cukup panjang, dan terjadi overload itu sekitar bulan 3, 4 sampai bulan 5. Kalau jelang bulan 8 itu enggak sampai overload tapi cenderung stabil, dan bahkan kemarin harga juga pernah di rumah produksi atau pabrik cuma 3.000, akhirnya harga tertinggi di petani cuma 27.700, sekarang sudah kembali ke 3.000 dan 3.435 di rumah produksi. Jadi kegiatan bongkar muat atau pengepokan masih berjalan dengan lancar, dan juga untuk saat sekarang ini muatan pun biasanya kapasitas cuma 8 ton, dimuati paling enggak 10 koma lah. Kalau enggak 10 koma biasanya ya rugi untuk bayar transportnya itu. Dan juga semangat untuk para pejuang rupiah untuk pokoknya nggendongi porang neng gelangsingan dan angkat lagi dan terus angkat. Ada juga pertanyaan DM ke saya, prediksi untuk ke depan terutama di bulan 8, 9, 10, 11 nanti seperti apa harga porang. Kami untuk saat ini khususnya tahun 2023 ini nggak beranilah untuk memberikan prediksi. Kita ikuti arus harga pasar saja, karena kalau kita nggak mengikuti arus harga pasar ya terus awak ding melu sopo. Jadi untuk petani kami himbau kalau memang masih bisa menahan ya monggo ditahan, tapi kalau memang sesuai kebutuhan ingin dijual ya dijual monggo, karena kebutuhan itu nggak bisa ditunda-tunda, karena faktor ekonomi keluarga masing-masing petani itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa melarang jangan panen, tapi kita juga nggak bisa menyuruh panenlah gitu atau bongkarlah gitu. Ya sesuaikan kebutuhan saja, karena yang jelas porang masih laku. Kalau banyak pertanyaan porang masih laku atau enggak, porang masih hingga saat ini masih laku seperti biasa. Dan juga khususnya di daerah kami porang masih menjadi andalan. Jadi porang masih number one, porang itu masih nomor 1, karena dari sisi ekonomi memang daerah kami sentra porang, jadi harga naik turun itu sudah biasa. Jadi kalau harganya tinggi alhamdulillah, tapi kalau harganya memang di titik terendah seperti ini ya apa boleh buat, ya kita harus mengikuti pasar yang memang saat ini trennya seperti apa. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap di jalur porang, yang mana dengan kita terus meneruskan budidaya. Bahkan kemarin di video saya sebelum ini juga kita melakukan penanaman porang dengan bibit katak, karena kami tetap melanjutkan generasi porang. Dalam artian walaupun gonjang ganjing tenan porang, kami tetap yakin bahwasanya memang poranglah yang bisa
menghidupi kami. Dulurku sebangsa setanah air, khususnya petani porang, saya mengajak untuk tetap semangat walau bagaimanapun porang tetap harapan kita bersama. Jadi dulur-dulur, kita sebagai petani harus cerdas sesuai dengan moto kami, petani itu bebas, petani itu cerdas. Jadi cerdas melihat pasar dan bebas menentukan kapan jual dan kapan ditahan. Itu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap seduluran, petani itu bebas, petani itu cerdas. Dan salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.